Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan daripada CV dan PT. Apa yang sebaiknya kita pilih untuk memulai bisnis kita. Simak video ini sampai selesai. Nah, ketika kita membahas perbedaan CV dan PT, itu artinya kita punya kesiapan untuk membangun bisnis dengan modal kita, dengan tim yang telah kita bangun. Karena pada dasarnya bisnis itu lebih expert daripada usaha. Karena jika usaha kita berdagang, kita menjual barang atas usaha kita sendiri. Namun ketika kita membahas tentang bisnis, artinya kita membuild tim, membangun sistem, di mana sistem itu akan berjalan dan menghasilkan keuntungan. Nah, maka dari itu sebelum kita membahas lebih jauh tentang PT atau CV, teman-teman harus tahu terlebih dahulu, jika kita membangun bisnis dengan usaha sendiri, kita menjalankan sendiri, kita berdagang, maka kita lebih cocok memilih usaha tipe bisnis yaitu UD, usaha dagang. Nah, selanjutnya tentang UD kita akan bahas pada kesempatan selanjutnya. Ini lebih kecil daripada CV maupun PT ya. Pada dasarnya tergantung kitanya juga sih. Nah, kemudian kalau CV ini artinya kita membangun dengan partner, dengan sekutu. Kita punya 2 orang minimal ya untuk membuat CV. Satu komisaris, satunya direktur. Teman-teman, CV merupakan badan usaha, bukan badan hukum. Perbedaannya adalah ketika mereka punya masalah, maka penyelesaian hukumnya juga berbeda. Ketika kita memiliki CV, karena CV merupakan badan usaha, maka permasalahan tentang hukum itu melekat pada pelaku usaha. Itu artinya ketika CV ini bangkrut atau punya hutang yang tidak beres, yang ditagih adalah pelaku usahanya. Sehingga ketika bangkrut dan modalnya habis, harta pribadi ikut terseret dan bisa habis juga seiring dengan kebangkrutan CV tersebut. Sedangkan PT, tanggung jawab seorang pelaku atau pemilik usaha itu sebatas modal yang disetor. Itu artinya badan PT yang merupakan badan hukum, bukan hanya badan usaha, bisa mempertanggungjawabkan resiko hukumnya sendiri karena merupakan badan hukum. Itu artinya ketika hukum ditegakkan, maka yang terhukum adalah PT-nya, bukan pelakunya atau bukan pemilik atau bukan pendiri usahanya. Sampai di sini coba kita cerna terlebih dahulu ya. Artinya PT ketika di sidang atau kebangkrutan terjadi, harta pribadi pemilik atau pendiri tidak terseret kepada usaha yang ia jalankan. Hanya sebatas PT-nya tutup, bangkrut, dan piling. Itu perbedaan mendasar mengapa orang memilih CV atau PT. Namun bukan hanya sekedar itu kita mempertimbangkan memilih CV atau PT, namun juga tentang pajak. Kalau kita berbicara soal pajak, CV itu kena pajak 25% daripada pendapatan bersih perusahaan. Sedangkan PT juga sama, 25%, namun pajaknya 2 kali. Ketika kita punya usaha di CV dan sudah untung 100%, kita hanya bisa mengambil 75% karena dikurangi 25%. Nah, kita dapat utuh nih 75%. Sedangkan kalau kita punya PT, kita dikurangi pajak 25%. Kita masih dikurangi lagi pajak dividen atau pajak pembagian hasil kepada pemilik saham. Yang pajak dividen itu 10%. Itu artinya 75% yang kita dapatkan dipotong lagi 10%. Jika kita total dari 100%, maka kita dipotong lagi 7,5%, ya kan? Nah, artinya pajak PT itu 32,5%, lebih besar daripada CV. Itu secara pendapatan bersih yang bisa kita terima. Nah, dengan konsekuensi tersebut, maka PT merupakan perusahaan yang lebih besar yang nantinya pengembangan bisnis daripada PT ini akan lebih masif. Bisa IPO, bisa menjual saham secara publik, bisa mengembangkan dalam berbagai bidang, itu adalah PT karena pengembangannya lebih luas. Sedangkan CV itu memiliki spesifikasi khusus di mana penanganan bisnis atau usahanya itu lebih ringan. Bisa pada spesialisasi produk tertentu, barang atau jasa, dan keuntungannya hanya dibagi oleh para sekutu yang memiliki modal di CV tersebut. Bukan saham namun persekutuan, karena CV itu persekutuan komanditer. Itu artinya harus memiliki sekutu aktif dengan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah yang menjalankan usaha atau pelaksana, sekutu pasif adalah yang memodali.
Nah, ketika berbicara soal keuntungan, maka kedua orang tersebutlah yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Jika PT, siapapun yang menanamkan saham atau modal di PT sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, itu sekilas ketika kita memilih PT atau CV. Bagaimana cara kita bijak dalam memilih PT atau CV adalah bergantung kepada kesiapan kita sebagai owner, sebagai pendiri, juga tim yang akan kita bangun. Apakah sudah siap untuk bangun PT? Sudah punya akuntan belum? Sudah bisa pembukuan keuangan atau belum? Sudah bisa mengatur manajemen perusahaan yang rigid atau belum? Nah, kalau belum siap secara rigid, boleh secara renggang atau kita bisa jalankan melalui CV. Sedikit renggang, tapi juga harus rigid ya, artinya harus terbukukan dengan baik. Mentang-mentang CV bukan PT terus gak dibukukan ya kan, harus dibukukan. Kalau UD itu lebih ringan lagi ya secara pembukuan atau administratifnya. Nah, itu dalam teknik kita memilih CV atau PT, semua bergantung pada kesiapan kita. Semoga kita bijak, jangan karena gengsi ya. PT itu lebih keren gitu kan biasanya ya, CV itu di bawahnya PT gitu ya. Ya itu emang betul, tapi kalau kita memaksakan kehendak atas dasar gengsi, ya karmanya rasakan sendiri lah ya. Ya kita itu semuanya punya waktu sendiri-sendiri, apakah kita siap atau tidak. Jangan memaksakan kehendak hanya karena gengsi, karena itu adalah bisikan daripada kegagalan yang siap menghantui. Oke Mas Agi Siari, bye-bye.